Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Al-Amilin Sukajadi Pekanbaru, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid yang hadir pada malam ini, salat maghrib kita bersama, insyaallah dilanjutkan nanti setelah tausiah salat isya bersama-sama. Karena Allah mencintai jamaah, Allah mencintai, Rasul suka orang-orang berjamaah. Al-jama'atul rahmah wal firqatu azab. Kalau berjamaah itu mendatangkan rahmat, sendiri-sendiri itu mendatangkan azab. Maka dengan salat berjamaah ini, insyaallah kita juga berjamaah nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi momentum setelah Idul Fitri, kita mulai wirid lagi, tentu dengan suasana yang baru, dengan semangat yang baru, karena sudah dilatih selama Ramadan. Ya, karena sudah dilatih selama Ramadan. Kucing saja kita bawa ke rumah, kasih makan pagi siang, malam. Setelah 7 hari kita lepaskan lagi kucing itu. Kira-kira datang tak ke rumah lagi? Datang. Kenapa? Sudah terlatih. Kita berapa lama dilatih? Sebulan. Ya, sebulan kita dilatih. Tentu latihan ini hasilnya kapan kita dapatkan? Ba'da Ramadan. Tentu setelah Ramadan. Jangan nanti amalan kita seperti ritual musiman. Pas Ramadan jadi orang baik, setelah Ramadan kembali lagi ke asal. Pas Ramadan mulut terjaga, nggak mau ngomong orang karena di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kambuh penyakit ibu itu lagi. Itu namanya latihannya gagal. Ya, maka perlu keikhlasan niat. Jangan beribadah tuh karena Ramadan. Kenapa ibu rajin baca Quran? Karena Ramadan. Kenapa ibu rajin tahajud? Karena Ramadan. Allah di bulan Ramadan dengan Allah di bulan Syawal sama atau tidak? Sama. Berarti ditanyakan niatnya. Waktu di Ramadan itu niatnya karena Allah atau tidak? Kalau betul-betul karena Allah, berarti sampai hari ini sama bacaan ibu rajinnya baca Quran baik di bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan. Makanya tak heran bu, banyak orang di bulan Ramadan itu menganggap Ramadan itu adalah tempat mengumpulkan amal. Iya enggak? Dia menyangka Ramadan itu tempat mengumpulkan amal. Setelah Ramadan habis amal tadi. Emang cukup 1 bulan untuk 11 bulan? Tak cukup. Maka orang-orang yang betul melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan, itulah yang hadir di masjid hari ini. Maka yang tinggal tuh pemain inti, pemain cadangan tak kemana ya Pak. Yakin kita pas isya ramai tak masjid? Ramai. Ibu-ibunya ramai, bapak-bapaknya ramai. Subuhnya ramai atau tidak kalau bulan Ramadan? Masya Allah ramai. Pas 1 Syawal langsung longgang. Yang tinggal pemain inti. Itu artinya berarti amal kita amal musiman.
Ya, rajinnya rajin musiman, pas Ramadan rajin, setelah Ramadan hilang. Jadi seolah-olah Ramadan itu seperti penjara. Ketika keluar di 1 Syawal, model orang keluar dari penjara, Pak, terbayang itu. Selama kau nak makan, habis makan semua. Selama kau seperti orang balas dendam, itu salah. Ya. Padahal Aidul Fitri laisal aidu liman labisal jadid, walakinnal aidu liman taqwahu yazid. Bukanlah hari raya itu orang berpakaian baru, tapi hari raya itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah. Karena dia sudah dilatih selama Ramadan. Pertanyaannya, bertambah gini atau tidak? Atau justru makin turun? Ini perlu kita pertanyakan. Jadi Syawal ini makanya semangat, kebangkitan. Ada yang berubah dari diri kita untuk lebih baik. Ya, menjaga hati kita, menjaga mulut kita, menjaga hubungan baik kita, baik dengan Allah ataupun sesama manusia. Maka muncul istilah halal bi halal. Itu bukan bahasa Arab tuh, Pak. Apa hukum halal bi halal? Bin kenapa nak buat Nabi? Iya tak pernah dibuat Nabi halal bihalal. Orang Arab tak kenal halal bihalal. Tapi kita kenapa buat? Jangan kita tertipu oleh casing. Sekarang tuh orang banyak tertipu oleh casingnya, oleh sangkarnya. Padahal agama menengok isinya. Allah saja tak tengok bentuk, mau cantik ibu, mau tidak, mau kuning, mau hitam, mau hijau. Allah tak nilai itu. Yang Allah nilai itu apa? Isi. Apa isi halal bihalal itu? Silaturahmi. Dibuat tak oleh Nabi silaturahmi. Luar biasa Nabi silaturahmi. Karena Nabi suka berjamaah. Nabi sangat suka berjamaah. Kenapa Nabi suka berjamaah? Karena dalam jamaah kita membangun silaturahmi. Kalau tidaklah ada solat jamaah, jarang kita ketemu. Sibuk dengan kerja masing-masing. Untung ada jamaah. Tahu kita kabar tetangga, tahu kita kabar sahabat, tahu kita keadaannya. Kok bapak tuh nak ke masjid udah 2 hari, mungkin dia sakit. Kalau dia rajin ke masjid, kalau tak pernah ke masjid ditanya tak tuh? Nggak ada ditanya orang. Maka Rasul itu sangat suka berjamaah. Terus Nabi juga suka makan berjamaah. Itu ketujuh apa Pak ya? Suka nak makan berjamaah, Pak? Waktu awak di Korban kan makan berjamaah. Nabi suka. Kenapa? Nabi yang mengatakan Allah suka kepada yang makan itu banyak tangan. Apa maknanya itu? Makan bersama-sama. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keberkahan. Selama Ramadan makannya bersama. Pas habis Ramadan makan sendiri. Suami makan seorang. Habis itu pulang istri makan lo yang seorang. Habis itu pulang anak makan lo yang seorang. Di mana keberkahannya? Tidak ada keberkahan. Maka ulama-ulama dulu selalu mentradisikan makan bersama. Kenapa? Silaturahim terjalin. Ikut tak? Suami makan, tapi makan. Istri, nanti aja lah makan. Anak makan. Padahal yang bagus apa? Makan sama-sama. Keberkahannya akan datang. Dan Rasul sangat menyukainya. Maka budaya makan bersama itu bukan yang salah. Tidak salah makan. Boleh tak makan di masjid, Pak? Ya. Boleh tak makan di masjid? Boleh. Yang tak boleh itu mengotori masjid. Zaman Rasulullah itu banyak musyawarah di masjid, ya, acara di masjid. Ya, yang tak boleh itu mengotori masjid. Makannya boleh, tak ada masalah. Karena akan mendatangkan keberkahan.
Maka ada istilah sekarang Jumat berkah. Apa isinya Pak? Makan-makan. Kami ada wirid di masjid dulu. Pokok wirid itu sering dibuat jadwal. Besoknya dibuatlah Ahad berkah. Langsung ramai Pak. Kenapa ramai? Ada makan. Kan berkahnya. Kan ada makan. Ya, kalau ada makan tuh rupanya luar biasa. Berkah dia. Disitulah datangnya keberkahan. Dan Rasul sangat menyukai umatnya yang berjamaah. Sakit, jenguk berjamaah, meninggal berjamaah, menyolatkan dan segala macamnya. Karena kebersamaan itulah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hakikat yang disebut dalam silaturahim tadi. Ya, kalau dalam silaturahmi itu makbul doa Nabi Musa itu, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Orang yang suka kebersamaan dadanya akan lapang. Kenapa? Yang masalah banyak jadi sedikit, masalah sedikit jadi hilang. Kalau kita kan, kalau dada kita sempit, masalah sedikit jadi banyak. Masalah banyak, pocah kalau dibuatnya, poning. Kenapa? Rabbi syrahlinya nggak ada. Kalau sudah begitu, wa yassir li amri, ya Allah. Wa yassir li amri, mudah urusan kita. Setelah itu wahlul. Wahlul itu asal katanya apa? Halal. Mungkin inilah agak-agaknya halal bihalal. Wahlul. Uqdatan min lisani, ya Allah bukakan ikatan lidahku. Jadi halal itu melepaskan ikatan. Kalau ibu bermasalah dengan orang lain, terikat tak lidahnya, malas ngomong. Yang muncul apa? Tidak mau bertegur sapa. Cobalah ibu sama suami aja cekcok, bisa tidak bertegur sapa, nak keluar kata-katanya satu hari satu malam. Pernah ngalamin gak ibu seperti itu? Nak ada ngomong sama suami itu satu hari satu, karena cekcok, nak ada keluar katanya. Kenapa? Suaminya merajuk. Kenapa suaminya merajuk? Pagi hari raya istri nak salam. Istri sibuk cipika-cipiki ke tetangga, salam sana sini, salam sana sini. Akhirnya suaminya berubah. Berubah, cekcok, ngadu ke kantor kuah. Siapa pak kuahnya? Saya pak kuahnya. Kenapa bapak ini nak berubah, kata istri? Diam aja, nak mau ngomong. Apa jawab Pak tuh? Itulah Pak Kuah. Udah 5 hari ini dia sibuk cipika-cipiki, salam sana, salam sini. Sampai sekarang awak tidak disalamnya katanya. Ada yang seperti itu, Bu. Banyak itu Pak kan. Kawan salolok, tahu salolok? Pagi hari raya tidak salam, la ilaha illallah. Ya. Akhirnya ditanya lah bang, katanya merajuk aja bang tuh, nak mau dia bicara. Rupa ada masalah. Apa? Istri tidak mau minta maaf, dah setahun tidak mau salam, tidak mau salam cium tangan. Seharusnya kan pulang raya tuh yang disalam pertama siapa? Suami. Salam bang, dah setahun minta maaf bang. Ini tidak pulang tuh langsung cari lontong kan? Nak salam dulu, cari lontong. Jadi para suami itu, Bu, suami itu juga ingin dimengerti. Ini tidak, wanitanya yang ingin dimengerti, katanya kan. Egois ibu namanya itu. Selalu bahasanya apa? Wanita ingin dimengerti. Emang suami ibu tidak ingin dimengerti? Sebab apapun di rumah tangga tuh yang salah siapa Pak? Suami. Istri itu tidak pernah salah. Selalu suami. Kenapa suaminya salah? Tidak mengerti dengan
istri. Terus itu alasannya kadang-kadang. Maka berhalal bihalal ini penting. Tengok dulu orang terdekat kita. Ada yang model itu Pak. Ini boleh ya. Supaya terbuka silaturahim tadi. Ya, barulah tetangga. Karena ini menyangkut hablum minan nas, Bapak Ibu rahimakumullah, menyangkut hablum minan nas. Tengok dalam surat Ali Imran itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Pertama, hablum minallah, pergi kita minta ampun kepada Allah. Sebulan ibu lakukan tuh. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan. Ghufirallah ma taqaddama min zanbi, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa kepada siapa? Kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Maka cepat-cepat kita kepada ampunan Allah selama Ramadan, insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Balasannya apa tadi? Surga seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas Pak. Luas tak surga itu? Seluas langit dan bumi. Ini ada pula manusia, dia aja yang ingin masuk surga, orang lain masuk neraka semua. Padahal surga itu luas. Mau dia sendiri nanti di surga itu. Ya, akhirnya semua disalahkan. Halal bihalal masuk neraka. Tentu yang paling dulu masuk neraka ustadznya, jemaahnya, semuanya masuk neraka. Padahal surga tadi seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Pertama, orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Kalau ibu taat, beristighfar kepada Allah, walitukmilul iddata, sempurnalah bilangannya. Walitukabirallah, kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukminul iddaka walitukabbirallah. Kenapa kita bertakbir? Ala ma hadakum, Allah sudah beri kalian petunjuk. Kenapa? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang bersyukur kepada Allah. Maka wujud di Aidul Fitri itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Apa pembuktiannya? Allazina yunfiqu fis sarra wad dharra. Ini yang kedua Pak. Tidak selesai yang pertama saja minta ampun, belum. Muncul yang kedua, apa? Berbagi, berimpak, berbagi dengan sesama. Karena itu memunculkan kasih sayang. Maka kita dianjurkan oleh Al-Quran tadi berbagi, tidak mengandalkan amalan-amalan mahdhah saja kepada Allah. Nggak selesai. Makanya pernah ahli ibadah Bapak Ibu, kalau bahasa ahli ibadah itu kan orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat malam, rajin baca Quran, rajin zikir kepada Allah. Suatu malam ahli ibadah tadi bermimpi bertemu dengan malaikat pencatat amal. Apa kata ahli ibadah? Wahai malaikat, saya ingin menengok amalan saya. Kalau amalnya bagus, masuk surga. Pas ditengok kosong. Kaget ahli ibadah tadi, kok nama saya tidak ada di buku ini? Tiap malam saya tahajud, tiap malam saya zikir, tiap hari saya baca Quran, puasa sunnah. Kenapa nama saya tak ada di buku ini? Apa jawab malaikat tadi Bapak Ibu? Hai ahli ibadah, engkau rajin bersujud, engkau rajin berzikir, engkau rajin baca Quran, tapi engkau tidak tahu
kalau tetangga di belakang rumahmu sudah 1 hari belum makan? Artinya apa tuh? Dia tidak memperhatikan orang sekitar. Makanya jangan bangga kita umroh berkali-kali kalau masih ada sanak kerabat kita yang masih susah makan. Ada keseimbangan Bapak Ibu. Allazina yunfiqu bis sarra, kata Allah, wat darra. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah itu harus diikuti oleh orang-orang yang rajin berimpak, berbagi, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Egois kita nanti, asal ada duit umroh, asal ada uang umroh, tapi orang lain tak kita bantu, kikinya minta ampun, itu salah. Oh, kalau begitu tak boleh umroh Ustaz. Boleh, umroh bagus, tapi juga perhatikan sanak kerabat dan orang di sekitar kita kalau kita mampu. Berbagi kita dengan mereka, berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan anak-anak yatim, dan tidak membedakan orang. Rasulullah tidak membedakan orang. Dia mencintai karena Allah, marah karena Allah, benci karena Allah. Dia tidak benci orangnya, Pak, benci perbuatannya. Saya contoh sekarang. Bapak-bapak duduk di tempat ramai, tiba-tiba ada orang menginjak kaki Bapak. Berjalan apa tadi Pak ya? Ada anak-anak lewat, terinjak kaki apa? Yang menginjaknya tadi lebih mudah dari kita. Kira-kira apa omongan kita tuh? Lain punya mata. Kan kebanyakan itu tuh. Lain punya mata ini. Pas acara ramai-ramai, apa duduk, tiba-tiba terinjak kaki Bapak. Siapa yang menginjaknya? Pak Agung Nugroho, wali kota, terinjak kaki apa? Apa kata Bapak? Senyum aja itu. Ya kan? Kalau merasa terinjak apa tadi? Tidak sengaja. Atau ibu-ibu duduk terinjak kaki ibu sama anak-anak, atau oleh orang yang lebih usianya muda dari ibu. Apa kata ibu? Tanggung jawab. Ini tidak ada. Pas ada acara, terinjak kaki ibu oleh ketua PKK tadi, istrinya Pak Wali Kota. Apa kata ibu? Senyum tak? Senyum ibu. Injaklah lagi, gitu lagi bilang. Membedakan orang atau tidak? Sudah kita bedakan orang. Maka disinilah kita bijak untuk berlapang dada untuk memaafkan orang. Maka Rasul mengatakan, orang yang tinggi darjatnya, mulia di sisi Allah, salah satunya apa Bu? Anta'afwa man zalama. Orang-orang yang mau memaafkan orang yang zalim kepada engkau. Kalau kita sama-sama kita tidak susah memberikan maaf. Tapi kalau orang yang pernah zalim kepada kita, berat untuk memaafkan. Bahkan keluar kata-kata sampai mati takonah gitu kan. La ilaha illallah. Emang kita siapa? Dan inilah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak satu orang menzalimi, Pak, sekampung. Yang menzalimi Rasulullah itu sekampung. Apa nama kampungnya? Taif. Kalau ibu umroh kan apa ke Taif? Rasulullah itu di Taif itu pernah dilempar beramai ramai orang melempar Nabi itu Pak di Taif itu. Terus Nabi sendiri sampai berdarah pelipisnya. Datang malaikat. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, ini ada bukit. Ini ada bukit ini. Bukit yang diangkat oleh malaikat. Ini ada bukit. Perlukah saya lempar bukit ini ke penduduk Taif? Tahu apa jawaban Nabi, Pak? Apa jawaban Nabi? Allahumma hdi qaumin. Ya Allah, berilah petunjuk mereka ya Allah. Berilah mereka petunjuk karena mereka tidak tahu dengan saya. Memaafkan orang yang zalim kepada
Iya, itu berat tubuh ibu, dihinanya, difitnahnya, utang tak dibayar pula. Utang tak lunas-lunas, awak pula difitnahnya. Ada tahu mereka ke ibu, kita apakan ini? Apa kata ibu? Serahlah katanya kan. Allahu Akbar. Tak bisa kita kadang-kadang berlafaz dada. Bahkan memberi maaf itu adalah sifat yang mulia. Cuman hari ini lebih dominan maaf itu sifatnya formalitas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, penuh grup WA tuh nak terbaca lah. Penuh sampai hack handphone tuh Pak. Apa isi dalam minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, macam-macam musik dalam itu tuh. Padahal yang maaf itu seperti apa? Seperti apa maaf itu? Maaf yang diiringi dengan rasa kasih sayang. Makanya ayat yang pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia supaya muncul kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau hai Muhammad, kami utus kata Allah kecuali rahmah. Rahmah itu apa artinya Pak? Kasih sayang. Ustaz, saya udah minta maaf sama dia, kami udah maaf-maafan, oke. Pas lagi acara, pas ibu nengok daftar nama, saya tidak jadi hadir Ustaz. Kenapa? Ada ibu tuh di situ. Padahal sudah minta maaf, berarti hatinya belum. Masih ada uqdah tadi. Apa tadi? Yang mengganjal di hati tadi. Nah, itu yang kita hilangkan. Supaya apa? Supaya baik hubungan kita sesama manusia. Maka yang pertama tadi maghfirah, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yunfiqu fis sarra wad dharra, berbagi. Ini orang-orang dapat surga nih Bapak Ibu. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, wal 'kaziminal ghaiz. Apa arti wal kaziminal ghaiz? Orang yang menahan amarah. Apa bahasa amarah itu? Apa bahasa Jawanya? Berak. Kalau bahasa Jawa bongi. Tahu tuh ibu bongi ibu. Ya, pemarah. Orang yang ahli surga itu di momentum Syawal ini termasuk orang yang bisa menahan amarahnya kepada orang lain. Maka ada khusus hadisnya, la taghdab, jangan engkau marah. La taghdab kata Nabi, faraddada miraran, diulang berkali-kali oleh Nabi. Jangan engkau marah. Karena sifat marah itu datangnya dari syaitan. Maka kalau awak nak marah, ambil wudu. Kalau muncul sifat marah, apa yang dilakukan Bu? Ibu ini saking marahnya sama suami, apa yang dilakukan? Ambil wudu. Kalau tidak juga selesai ambil wudu, masih marah juga, bawa mandi, hilang marahnya itu. Karena sifat amarah tadi, orang yang menahan amarah adalah orang-orang penghuni surga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Yang pertama minta ampun kepada Allah, yang kedua saling berbagi, yang ketiga menahan amarah. Karena di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan al-aqlu yuwazziruhal ghadab. Akal seseorang akan rusak. Kalau ingin sehat akal awak Bapak Ibu, apa yang dapat merusak akal tadi? Yuwazziruhal ghadab. Rupanya yang merusak akal pikiran kita punya sifat amarah. Jadi kalau marahnya tiap hari itu hilang fungsi akal tuh. Rusak. Bisa merusak akal. Dan marah itu
Makanya sering yang dianjurkan Nabi itu apa? Tabassam, senyum. Lawan marah apa bu? Senyum. Senyum itu lambang apa? Lambang bahagia. Maka selalulah kita membudayakan senyum. Ya, senyum ketika ketemu, menengokkan wajah yang manis. Ya, tidak boleh marah-marah. Karena marah salah satu yang dapat merusak akal pikiran kita. Terus yang keempat apa lagi? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan orang lain. Inilah sifat Rasulullah. Dia sangat pemaaf. Maka melalui momentum Syawal ini, mudah-mudahan 4 hal ini bisa kita wujudkan. Yang pertama apa tadi? Segera minta ampun kepada Allah. Yang kedua, mau berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, menahan amarah. Yang keempat, menjadi pemaaf. Lebih susah minta maaf atau memberi maaf, Bu? Yang mana yang payah? Minta maaf atau memberi maaf? Minta maaf. Susah minta maaf, Bu ya. Ya memang berat. Makanya salah satunya tadi apa? Anta'fuwa man zolamaka. Engkau memaafkan orang yang salah kepada engkau. Terus yang kedua apa lagi? Tasil man qata'ak. Sambung kembali orang yang memutuskan silaturahim. Berarti awak tidak salah. Dia yang salah. Dia yang memutuskan silaturahim. Ada derajat tertinggi yang Allah berikan. Apa? Kita yang mau menyambung. Cari nomor WA-nya. Ini udah 2 tahun tak tegur sapa, cekcok. Ya, padahal yang salah bukan awak. Makanya di hadis tadi apa? Isnani la yanzuruhumullah yaumal qiyamah. Ada 2 yang tidak ditengok oleh Allah. Yang pertama apa? Qati'. Qati' itu isim fa'il. Bahasa qati' itu apa? Tukang putus silaturahim. Tidak ada salah kita, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dia tidak mau tegur sapa dengan kita. Berarti dia disebut qatimur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kalau ibu ingin dapat peringkat kemuliaan di sisi Allah, yang tidak salah tadi menyambung lagi silaturahim tadi. Berat atau tidak tuh? Berat. Cari dulu nomor WA-nya, hubungi dulu dia. Awak pula yang minta maaf. Padahal yang salah siapa? Dia. Tapi ingin kita mendapatkan derajat yang tinggi, maka Rasul menganjurkan tasil man qata'aka. Sambung kembali silaturahim orang yang memutuskan kepada engkau. Maka jadi manusia itu, Bu, jangan terlalu baper. Tahu apa ibu baper? Apa soal baper tuh? Terbawa perasaan. Ada nengok story kawan di WA, inyojo yang tersinggung. Nah, ini jangan-jangan ngomong saya ini. La ilaha illallah. Itu apa namanya tuh? Tidak nyaman kita hidup seperti itu, Bu. Ya, kita pas ketemu orang lain, ketemu dia dengan orang di tempat ramai, tiba-tiba ibu tuh tidak negur dia, langsung dia terbawa perasaan, kok ibu tuh tidak negur saya ya? La ilaha illallah. Seharusnya menegur itu siapa? Awak. Mana tahu dia banyak masalah, habis cekcok dengan suaminya, mana sempat dia negur kita. Oh, langsung kebawa perasaan. Biasanya ibu tuh kalau ketemu ramah, kok sekarang tak negur? La ilaha illallah. Seharusnya yang negur itu siapa? Kita yang menyapanya duluan. Baru mantap. Penyambungan silaturahimnya baru bagus seperti itu. Maka 2 sifat yang harus dihindari, Ibu. Yang pertama baper. Apa baper tadi? Terlalu terbawa perasaan. Orang yang terlalu terbawa perasaan tidak akan bahagia hidupnya. Yang kedua apa? Isti'lal bi'uyubil khalqi. Terlalu sibuk dengan urusan orang
orang lain. Bahasa sekarangnya kepo. Dua penyakit. Ini penyakit yang dua ini bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Ngakunya Pak. Kepo satu, baper satu. Lah lengkap lah hidup tuh. Menderita lah kita seumur hidup tuh. Kalau ada yang dua ini, ya urusan orang mau tahu terus dia. Pokoknya harus tahu. Tapi mudah tersinggung, terbawa perasaan. Sensitifnya bukan main. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah bahagia. Hidup terus berjalan. Makanya tidak usah dipedulikan kalau hal berurusan makhluk selama kita berjalan atas kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau ngomong apa silakan. Ya tidak usah kita pedulikan. Yang penting kita lurus dalam berjalan baik kita kepada semua orang. Maka jalurnya apa tadi? Sambung kembali orang yang memutuskan silaturahim. Karena ada bapak ibu kakak beradik bertahun-tahun tidak tegur sapa. La ilaha illallah. Kakak beradik kadang-kadang karena harta warisan, karena ini segala macam tidak bertegur sapa, bahkan sampai kasusnya ke pengadilan. Orang seperti ini ibadahnya tidak sampai kepada Allah. Selama silaturahim itu terputus, jangan harap baca Quran ibu dapat pahala. Ngeri orang kalau hubungan sama manusia ini. Makanya Rasulullah menjelang wafatnya, itulah yang dia pesankan. Dikumpulkannya sahabatnya Pak. Oleh Rasulullah ditanya satu-satu, ada tidak masalah dengan saya? Karena kalau dengan Allah itu mudah. Astaghfirullahalazim. Allah ampunkan dosa kita. Tetapi dengan manusia ini luar biasa. Hutang 1000 bakwan sampai ke neraka Allah itu. Selama dia tidak ridho. Maka pas jenazah itu sudah terletak, apa kalimat yang keluar Pak? Kalau ada salah mak kami, tolong maafkan. Kalau ada hutang piutang, tolong datangi ahli waris bayar. Karena hubungan dengan manusia ini sulit. Sehingga Rasulullah di akhir hayatnya setelah haji wada itu ditanya sahabat tuh, ada tidak masalah saya dengan kalian? Sahabat sudah tahu semua, menangis. Ini tanda Rasulullah sudah tidak lama lagi menghadap Allah. Tak ada satupun sahabat yang berdiri kecuali satu, namanya adalah Ukasah. Inilah kisah Ukasah. Kenapa Ukasah berdiri? Saya ada masalah dengan engkau ya Rasulullah. Waktu perang Uhud engkau mencambuk aku. Akhirnya diselesaikan sampai Rasulullah buka baju minta dibalas kepada Ukasah, tapi justru Ukasah memeluk Rasulullah karena dia tahu orang yang bersentuh kulitnya dengan Rasulullah tidak terbakar oleh api neraka. Tapi poinnya bukan itu yang kita ambil. Apa? Rasul saking rendah hatinya mau meminta maaf. Keluar pula kata-kata, nak akan saya maafkan sampai mati. Na'udzubillah. Itu kan kalimat bahaya tuh. Mau kita putus dengan Allah. Jadi jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Ya, karena waktu Isya sudah masuk, mudah-mudahan bermanfaat dan kajian fikih kita sambung di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.